Nah, Helen ini kan aktif di Komisi Kepemudaan KWI. Kalau boleh tahu, Len di KWI ini sejak kapan bergabung? Terus tugas-tugasnya ngapain aja sih, Len? KWI loh, Bo, gitu kan berat gitu. Itu justru paling enak, jadi lucu. Jadi kan gini, aku tuh kenal sama Felix Iwan Wijayanto. Felix Iwan itu sekarang di Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Nah dulu itu Felix pernah di Komisi Kepemudaan KAJ, terus dia pernah juga di Komisi Kepemudaan KWI. Nah terus kan selalu ada pergantian pengurus. Nah waktu itu Felix nawarin aku gitu kan, ini mau nggak jadi pengurus Komko KWI? Itu sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. Terus aku pengen, waduh, enggak ah, ngeri, KWI megangnya keuskupan-keuskupan gitu kan. Itu salibnya besar banget. Enggak, justru salibnya kecil. Yang salibnya besar itu di paroki katanya gitu. Dan memang iya gitu, memang iya ternyata. Dan menariknya adalah ketika aku masuk KWI tahun 2010 itu, aku mungkin termasuk pengurus yang punya basic di paroki. Karena aku pernah punya pengalaman itu kan dari SMA, udah jadi guru bina iman, terus kemudian pernah jadi pengurus lingkungan, pernah jadi pengurus wilayah, pernah jadi pengurus paroki. Kadang-kadang orang menyepelekan, apa sih itu? Tapi ternyata ketika aku sampai di KWI, basic itu sangat membantu. Karena aku jadi ngerti, ada Tritugas Kristus, Imam Nabi Raja, yang kita laksanakan menjadi panca tugas gereja, yang liturgi, pewartaan, itu basic itu sangat membantu. Bahkan ketika kami harus handle acara Indonesian Youth Day, Pertemuan Orang Muda Katolik se-Indonesia, jadi SC, steering committee, kan bingung, kegiatannya apa? Aku bilang gini, balik aja ke 5 pilar itu. Artinya kita pastikan bahwa di kegiatan Indonesian Youth Day, 5 pilar itu terselenggara. Dan memang nggak bisa semua, karena yang pelayanan itu kan idealnya waktu itu pengennya ada kayak bakti sosial, itu nggak bisa, karena reverse banget dengan 1.100 orang muda dari seluruh penjuru Indonesia, itu kan tidak mudah juga mengelolanya. Itu, nah terus tugas utamanya sebetulnya stakeholder utama keuskupan Komisi Kepemudaan KWI itu adalah keuskupan-keuskupan. Jadi kami itu berhubungan dengan Komisi Kepemudaan di keuskupan-keuskupan. Kita punya 37 keuskupan, itu lebih banyak daripada Provinsi Indonesia. Provinsi Indonesia itu ada 34. Kenapa? Karena kayak misalnya Provinsi Jawa Barat, di kita tuh ada 2 keuskupan, Keuskupan Bandung dan Bogor. Dan itu menarik, karena setiap keuskupan itu punya karakter. Dan KWI itu sebetulnya fungsinya adalah koordinasi aja. Jadi bukan memerintah. Jadi bukan ke keuskupan, kamu harus bikin ini. Enggak, justru kami itu menggali dari bawah, apa sih dari keuskupan-keuskupan itu ada apa, ada persoalan-persoalan apa, dan karakteristiknya beda banget. Yang bagus itu adalah buku katekese bagi masyarakat yang tertekan, itu dibuat oleh Komisi Kateketik. Jadi mereka berkunjung nih ke keuskupan-keuskupan, mengumpulkan persoalan apa yang ada di keuskupan, sehingga katekese apa yang perlu di keuskupan itu. Karena persoalannya ternyata banyak. Misalnya untuk di Indonesia Timur, ternyata ada banyak sekali persoalan yang terkait dengan hak asasi manusia. Terus kemudian kalau di Kalimantan itu lingkungan hidup. Maka kemarin waktu yang kita ikut Rosario Laudato Si itu bagus banget. Karena kan uskup-uskup dan semua uskup ngomong persoalan lingkungan hidup di keuskupan saya apa. Itu luar biasa. Itu sih, Dit. Nah, berarti tahun ini dirimu udah 10 tahun ya berkecimpung. Nah, itu gini, Dit, sebelum terjadi salah paham, periode memang boleh 2 kali cuman. Jadi kan 1 periode 3 tahun tuh ya. Aku sudah 2 kali periode. Dan kami waktu itu dikumpulin sama Monsinyur Pius Riono. Kami ke Derawan waktu itu. Dan Monsinyur bilang gini, terima kasih kepada pengurus yang sudah 2 periode. Dan sekarang sudah bukan pengurus lagi ya. Sekarang statusnya Dewan Syuro katanya. Dewan Syuro maksudnya gimana, Monsinyur? Dewan Syuro itu tugas utamanya berdoa. Tapi ikut kerja juga, tapi tidak tercantum dalam kepengurusan itu, dan buatku itu nggak masalah. Bahkan terus terang ada satu teman yang nanya, di KWI dikasih honor berapa? Aku bilang nggak ada honor sama sekali. Kamu ngasih training kemana-mana, karena kan kami ke keuskupan-keuskupan. Enggak, paling dikasihnya apa? Akomodasi ditanggung keuskupan sama transport, dibayarin tiketnya, udah. Dikasih honor, dia nanya gitu lagi kan? Enggak itu. Ih, kasihan banget sih nggak dikasih honor. Trainer kan harus dibayar paling nggak 2 juta sehari. Enggak. Kenapa? Karena yang paling penting bukan soal honornya, bukan soal uangnya,
tapi pengalaman bersama OMK itu luar biasa loh. Ketika kita berjumpa gitu kan dengan OMK, dengan pendampingnya, kita jadi tahu banyak hal yang kita nggak pernah bayangkan. OMK di Papua dengan OMK di Jakarta itu beda banget persoalannya. Kalau OMK di Jakarta, persoalannya apa sih? Paling hubungan dengan orang tua, waktu, karena mereka sibuk, belajar, apa segala macam, atau relasi dengan pacar. Tapi OMK di Papua, persoalannya adalah mereka seringkali tidak punya harapan hidup, karena bisa ditembak sewaktu-waktu. Kayak waktu, terutama pada saat daerah operasi militer masih ada di Papua. Jadi mereka nggak tahu besok itu mereka masih hidup atau enggak. Itu, dan bagiku itu adalah sesuatu yang sangat tragis. Kenapa? Karena orang muda Katolik yang usianya 15 sampai 35 tahun itu adalah usia yang punya peluang hidup paling besar dibandingkan usia yang lain. Anak-anak, bayi itu kan, sama lansia. Peluang hidup yang paling besar itu ada di OMK. Tetapi menyedihkan sekali ketika OMK yang peluang hidupnya paling besar itu ternyata hanya punya harapan hidup yang sangat kecil. Itu tragis banget. Jadi itu nggak akan pernah bisa terbayar oleh uang. Pengalaman bersama dengan OMK dan para pendampingnya di berbagai daerah di Indonesia, itu yang membuatku sampai sekarang pun, meskipun statusku juga bukan pengurus, tapi selama aku masih bisa kerja sebagai volunteer, aku senang banget. Dan sekarang kan selalu di mana-mana slogannya adalah anak muda gereja harapan masa depan. Anak muda harapan, jelas bagaimana. Nah, menurutmu anak muda memang betulkah harapan gereja masa depan, atau anak muda zaman sekarang tuh gimana, Len? Iya, jelas orang muda itu akan menjadi gereja masa depan, itu jelas. Dan menariknya adalah ketika mereka tidak didampingi dengan baik, mereka itu harusnya kan menjadi bonus demografi. Ketika mereka menjadi orang-orang dewasa yang cakap dan tidak punya problem-problem banyak hal gitu ya, apakah personal, apakah sosial gitu. Tapi mereka akan menjadi musibah demografi kalau mereka menjadi generasi yang bermasalah. Maka aku selalu mengatakan orang tua yang bermasalah itu mungkin pada saat mudanya dia bermasalah dan tidak didampingi dengan benar. Tapi yang menarik adalah di sisi lain, selain OMK itu adalah harapan, adalah masa depan gereja, bangsa, OMK itu adalah gambaran juga gereja masa kini. Jadi apa yang terjadi pada OMK sekarang itulah gambaran gereja. Kalau OMK-nya kacau, mungkin gerejanya kacau, mungkin masyarakatnya kacau. Dan yang menarik adalah, ini pernah aku sampaikan pada saat pertemuan nasional Karmelit Awam di Malang, kenapa kita harus punya perhatian terhadap OMK. Coba lihat, OMK itu seringkali kita kasih tugas apa di gereja? Tukang parkir, kan jaga parkir. Tapi ya, apa yang terjadi di Surabaya ketika OMK, ketua OMK itu menjadi tukang parkir? Dia kena bom kan meninggal. Apakah seperti itu kita harus memperlakukan OMK? Maka sebetulnya OMK tuh harus bisa masuk ke jajaran Dewan Paroki. Nah, sebanyak mungkin keterlibatan, karena yaitu wajah gereja. Ketika gereja itu nggak ada OMK-nya, nah terus gimana? Apa peran? Maka banyak sekali keluhan. Kebetulan ya, kami sekarang buka hotline untuk OMK curhat. Itu banyak sekali yang bilang, pertama mereka merasa tidak diterima di gerejanya sendiri, di parokinya sendiri. Terus yang kedua, yang menarik, ini sharing dari Monsinyur Pius Riana sendiri. Monsinyur itu unik, kalau pergi ke tempat-tempat itu di Kalimantan, kan dia di Ketapang, Monsinyur itu minta anak-anak muda itu, orang-orang muda itu nulis di kertas. Apa sih kegelisahanmu? Kamu kumpulkan, berikan ke saya akan doakan di depan Sakramen Maha Kudus. Setidaknya kalian tahu bahwa ada satu orang yang berdoa untuk bersama kalian. Dikumpulin kan sama Monsinyur. Ternyata banyak sekali tulisannya adalah dia pingin bunuh diri. Nah itulah yang bikin kami tuh sampai, yang beneran Monsinyur? Iya, banyak sekali yang mengatakan saya ingin bunuh diri. Sampai seperti itu. Di luar Jawa apa? Itu di Ketapang kalau Monsinyur. Nah sekarang maka kami buka hotline yang menerima curhatan OMK dari banyak, ini baru mulai 2 hari sih hotline-nya itu. Dan kami sedang bikin pemetaan juga gitu dari situ, apa sih persoalan terbesar. Ternyata sebenarnya sama aja. Dan gini, sebenarnya sudah ada banyak formasio iman berjenjang. Jadi di situ dilihat kan, OMK kan 15 tahun sampai 35 tahun. Nah ini kan beda-beda, 15 tahun ini kan SMP. SMP ini kan berarti
apa sih yang biasanya dilakukan anak-anak itu kan masa-masa puber, terus masa-masa dia pacaran, masa-masa dia mencari identitas diri, masa-masa dia konflik dengan orang tua. Nah itu kan bisa diinventaris. Ketika dia kuliah, ketika dia mulai mencari pekerjaan, itu kan juga ada problem-problemnya. Nah disitulah sebenarnya peluang bagi gereja, bagi masyarakat untuk mendampingi mereka. Dan kebetulan aku sekarang ikut di Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ini kan beda lagi segmennya. Ini kan anak-anak berarti kan di bawah 15 tahun, dan itu aku harus belajar lagi untuk mencari titik-titik kerawanan. Dan ketika kita sudah menemukan titik-titik kerawanan itu, itulah panggilan bagi gereja, bagi masyarakat untuk memberikan pendampingan bagi OMK, bagi orang muda.